Hai teman-teman, kenalin nama aku Ikhwan Nurfandio. Nama aku sendiri memiliki arti Ikhwan Nurfandio yang artinya itu Fandio saudara yang membawa cahaya. Gitu. Aku tinggal di Kuansing, Kecamatan Singgingi Hilir. Lebih tepatnya aku tinggal di Desa Muara Bahan. Nah, hal yang aku sukain itu dari Kuansing itu tradisinya yang sudah mendunia sekarang, yaitu pacu jalur. Pacu jalur sama-sama kita tahu sekarang sudah mendunia, sampai-sampai di pusat kota sana tempat daerah pacu jalur itu jika sudah mulai eventnya itu sangat padat penduduk. Itu kalau sudah ramai padat penduduk itu kita nggak nengok pacunya, tapi kita nengok punggung orang. Ya, ada juga orang yang bilang itu kita lagi simulasi padang mahsyar, soalnya padat penduduk ya kan. Hobi dan kegiatan favorit aku waktu aku luang itu aku suka mendengarkan musik. Dengarkan musik sampai menangis, yes. Dengarkan musik sampai menangis. Nah, saya itu suka lebih musik yang strong gitu, seperti kayak lagu-lagu pop punk gitu. Lagu-lagu mellow juga saya suka, tapi saya dengerin lagu mellow itu ketika aku tidur ya. Ketika aku tidur baru aku dengerin lagu-lagu mellow. Selain dengerin musik juga aku tuh suka olahraga. Olahraga nih aku olahraga biliar. Olahraga untuk melatih fokus kita main biliar. Terus aku juga bisa bermain pingpong, tenis meja itu. Nah, aku juga bisa sikit-sikit bisa bermain raket. Nah, itu aku kadang meluangkan waktu luang aku tuh dengan bermain tadi atau mendengarkan musik. Aku memilih prodi ilmu komunikasi ini karena ilmu komunikasi ini peluang kerjanya itu besar. Juga kita itu juga harus penting, komunikasi itu harus penting karena setiap bidang atau setiap pekerjaan itu pasti harus memiliki skill komunikasi yang bagus. Karena sesuatu organisasi atau suatu perusahaan kalau sistem komunikasinya tidak bagus itu bisa tidak jalan. Nah, karena itulah aku pilih prodi ilmu komunikasi. Aku punya pengalaman yang paling mengesankan waktu aku di pondok. Itu nggak bisa aku lupain karena ini pengalaman horor guys. Jadi kita ganti musiknya dulu. Oke. Jadi waktu aku di pondok itu aku pertama kali lihat makhluk yang kayak gitu dengan jelas banget, sejelas-jelasnya. Nah, waktu itu jam 10 itu para santri udah disuruh tidur. Aku udah tidur itu ranjang yang sebelah aku itu dia pulang jadi ranjang tuh kosong, yang tengah ini kosong, seberangnya ada yang nempatin kan, itu teman aku. Nah, jadi tengah malam tuh aku kebangun guys. Aku kebelet buang air besar. Pas aku bangun tiba-tiba lampunya langsung mati. Bam, lampu mati. Di situ aku langsung spontan nggak jadi BAB. Tiba-tiba rasa BAB aku tuh hilang. Ini kalian mau percaya atau enggak, ini terserah kalian. Aku cuma membagikan kisah aku aja. Di waktu mati lampu, aku nggak jadi BAB. Aku balik duduk. Pas aku duduk, hidup lagi lampunya. Pas hidup lampu, dari ranjang sebelah tempat kawan aku itu dia dari baring di mana? Baring. Dia tuh sekujur badan hitam semua. Hitam. Baring nih kan, hidup lampu. Bam, langsung duduk dia. Sap. Duduk tuh kayak nggak langsung apa gitu ya, kayak langsung duduknya tuh langsung smooth gitu, duduknya langsung sap gitu. Itu sekujur badan tuh hitam. Padahal tuh ya guys, lampu tuh nyorot ke arah ranjang itu, tapi seluruh badan tuh hitam. Seperti kayak rambutnya tuh panjang,
Nah, aku yang masih terduduk situ, yang masih dalam keadaan ngantuk juga, aku nggak mikir aneh-aneh karena itu aku masih keadaan ngantuk, jadi kayak setengah sadar gitu. Jadi aku kayak panggil gini, "Shh, shh." Terus yang ketiga kalinya pas aku, "Shh." Nah, dia balik lagi tidur. Nah, jadi otomatis ranjang itu kosong dong. Jadi semalam ranjang itu otomatis kosong. Nah, jadi itu yang aku lihat tuh siapa. Nah, banyak pengalaman aku yang di pondok itu yang horor guys. Jadi untuk sementara segini aja karena waktu tidak memungkinkan. Nah, harapan aku tuh di mata kuliah ini, aku ingin lebih mengembangkan potensi diri aku dalam berbicara di depan orang ramai. Karena aku tuh kalau berbicara di depan orang ramai kadang suka kikuk, kadang suka belibet-belibet gitu, kayak masih ada keraguan-raguan. Jadi otak sama mulut ini nggak sinkron kalau aku mau ngomong depan orang ramai ini. Harapan aku tuh jadi lebih baik lagi, mengembangkan potensi diri ke depan dan lebih lancar lagi dalam berbicara menghadapi orang ramai. Tujuan aku selama kuliah itu tentunya untuk mengumpulkan bekal-bekal untuk besok persiapan aku di dunia pekerjaan, agar aku bisa mendapatkan peluang kerja yang baik, peluang kerja yang bagus dengan kuliah ini. Menurut aku, hambatan dalam mencapai sebuah tujuan itu adalah rasa malas. Ya, rasa malas itu adalah menurut aku tuh bisa menghambat semuanya yang akan kita lakukan. Ingat, rasa malas itu bisa membunuhmu secara perlahan. Tipsnya itu, anggap hidup ini game dan kamu adalah pemeran utamanya. Seperti contohnya, jadikan rasa malasmu itu adalah permainan. Jadi kalau kalian misalkan malas mengerjakan sesuatu, misalkan kalian lagi main game, terus kalian malas dalam mengerjakan sesuatu. Nah, kalian buat prinsip, aku harus main game setelah pekerjaan ini selesai, gitu. Itu sih sedikit tips dari aku kalau untuk melawan rasa malas. Jika aku lelah untuk belajar atau mencapai sesuatu itu, aku selalu ingat jerih payah orang tua. Nah, di situ ketika aku lelah dengan perkuliahan, aku pasti selalu ingat nasihat-nasihat dari orang tua. Cara aku untuk mengatur waktu atau membagi waktu dengan waktu belajar, kegiatan organisasi, atau kegiatan pribadi, itu menurut aku melihat mana yang lebih penting atau mana yang lebih harus kita kerjakan duluan. Nah, kalau misalkan kita memiliki jadwal kuliah, terus kita bentrok dengan kegiatan organisasi, nah kita harus mendahulukan kegiatan kuliah karena yang paling penting itu kuliah. Nah, kalau kegiatan kuliah itu tidak ada, baru kita beralih ke organisasi. Nah, kalau waktu pribadi, kita bisa mengambil waktu kapan saja yang tidak berbentrokan dengan waktu belajar dan waktu kegiatan berorganisasi. Kalau bagi aku, untuk memastikan tugas-tugas aku tuh selesai tepat waktu itu, aku mengerjakan tugasnya itu 3 hari atau 2 hari sebelum deadline pengumpulan. Hamin jam sebelum deadline pengumpulan, baru aku mengumpulkan tugas itu supaya tidak tertinggal begitu. Tentunya dalam hidup ini kita tidak mulus menghadapi kehidupan. Pasti kita ada lika-likunya. Kalau kita naik ke puncak, pasti kita ada masanya terjatuh. Nah, di saat kita terjatuh, kita harus kembali bangkit. Gimana sih caranya? Nah, kita harus mengingat apa yang kita cita-citakan dari awal. Apa yang kita inginkan, kenapa kita bisa sampai ke titik ini. Ataukah kita akan menyerah atau kita akan bangkit lagi. Ingat, kesempatan itu emang gak datang 2 kali. Tapi kesempatan itu datang buat kita yang gak berhenti untuk terus mencoba. Menurut aku, dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga atau rekan kerja atau teman lah, itu menurut aku tidak ada kebohongan atau kita tuh harus saling percaya. Nah,
kita harus juga menjaga komunikasi yang baik. Nah, dalam berhubungan keluarga, teman atau berkeluarga atau berteman kerja, itu kita harus mempunyai hubungan komunikasi yang baik antara satu rekan kerja atau keluarga. Karena kalau kita tidak bisa menjaga komunikasi yang baik dengan mereka, tentunya kita pasti tidak bisa mempersatukan hubungan dengan baik. Oke, baik teman-teman, itu tadi seputar tentang aku. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Apabila ada kata-kata aku yang salah, itu mohon maaf. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan Nabi boy. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.